Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arthur George Pongo dengan NIM 53124222041 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya untuk UAS Rekayasa Sistem dan Manajemen Project. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah project imajinatif yang akan di-manage yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pemantauan Kualitas Udara Daerah Perumahan Elit Citragen Semarang berbasis jaringan sensor nirkabel dan platform cloud periode Desember 2025 sampai Februari 2026. Nah, project ini sebelumnya sudah direncanakan dan juga sudah diatur sedemikian rupa, namun untuk mengetes kemampuan sebagai manajemen project, terdapat 4 kondisi yang disengaja untuk dibuat sebagai bentuk uncertainty atau sebagai bentuk tantangan untuk memanage proyek yang tiba-tiba terjadi suatu masalah kendala. Nah, 4 kondisi ini itu apa aja? Yang pertama ada kondisi pertama, di mana pada 31 Januari 2026 pendanaan proyek baru 80% dari total dana. Kemudian untuk kedua, saat Monef dan audit kedua pada 12 Februari 2026, sekaligus dituntut proyek untuk selesai pada 22 Februari 2026, yang awalnya itu adalah 28 Februari 2026. Kemudian untuk kondisi ketiga yaitu per 13 Januari 2026, semua material naik 22% dari harga yang direncanakan di baseline karena situasi politik di dalam dan di luar negeri. Kemudian untuk kondisi terakhir terdapat pada tanggal 2 sampai 5 Februari 2026 terjadi bencana nasional yang membuat rangkaian task project terhenti di durasi tersebut. Nah, setelah 4 kondisi itu sudah disesuaikan, muncullah jawaban untuk 11 pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan. Tanpa lama saya akan membahas untuk pertanyaan pertama, yaitu resource apa saja yang terpengaruhi akibat dari kondisi A dan kondisi D. Kondisi A itu adalah sampai 31 Januari proyek pendanaan baru 80%. Untuk kondisi D-nya 2 sampai 5 Februari terjadi bencana nasional. Nah, untuk kondisi A, yakni untuk dana yang baru turun 80%, itu tidak ada resource yang terpengaruh karena sebelumnya itu sebagian besar material atau resource yang dibutuhkan untuk project itu telah kami keluarkan, telah kami beli pada bulan Desember, yang dimana tidak masalah kalau pendanaan itu baru turun 80%, sehingga tidak terlalu berpengaruh untuk ke material atau resource yang kami perlukan untuk proyeknya. Namun yang berpengaruh itu adalah kondisi D, yang dimana tanggal 2 sampai 5 Februari itu bisa dibilang tidak boleh atau tidak bisa bekerja. Karena awalnya itu kami sudah merencanakan pada tanggal segitu ada kegiatan yang harus dikerjakan dan ada target yang harus dicapai. Namun dengan adanya kondisi ini harus ada pemunduran atau bisa dibilang percepatan dari rencana awal yang sudah ditentukan. Nah, untuk rinciannya yang pertama itu ada unit testing diganti menjadi tanggal 31 sampai 1 Januari 2026. 31 sampai 1 Februari 2026. Kemudian untuk deploy ke production menjadi tanggal 14 Februari. Kemudian data migration menjadi tanggal 14 sampai 15 Februari. Cut over activities menjadi 15 Februari. Semua training dan documentation menjadi tanggal 16 sampai 17 Februari. Serah terima sistem dan dokumentasi menjadi tanggal 18 Februari. Knowledge transfer menjadi tanggal 19 sampai 20 Februari. Final Project Report menjadi 20 sampai 21 Februari, Lesson Learned menjadi 21 Februari, dan Close Meeting menjadi 22 Februari 2026, yang dimana ini juga sudah menyesuaikan dengan kondisi kedua, yang dimana diharuskan untuk menyelesaikan proyek di tanggal 22 Februari 2026. Jadi kurang lebih untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 yaitu menjelaskan BCWP, ACWP, BCWS, CV, SV, CPI, dan SPI. BCWS itu adalah anggaran biaya yang sebelumnya sudah ditentukan sebelum proyek itu bahkan dimulai. Jadi semacam gambaran seberapa banyak sih uang yang harus dikeluarkan atau diperlukan di proyek tersebut. Kemudian untuk ACWP atau Actual Cost of Work Performed itu adalah biaya yang dikeluarkan secara real, secara data uang
Jadi semisal saya membeli sebuah minuman harga 10 juta, maka 10 juta itu termasuk dalam ACWP. Walaupun minuman itu belum dipakai atau belum dikonsumsi, namun sudah terhitung dalam ACWP sebesar 10 juta. Kemudian untuk BCWP atau Budget Cost of Work Performed adalah hasil atau bisa dibilang nilai yang benar-benar sudah tertanam, sudah tercapai di proyek tersebut. Semisal tadi saya membeli sebuah minuman harga 10 juta, kalau minuman itu belum saya minum atau belum saya konsumsi, berarti bisa dibilang BCWP-nya masih nol karena belum terpengaruh apapun. Namun ketika sudah saya konsumsi, sudah saya minum, maka itu bisa dibilang sebagai bentuk BCWP, di mana benar-benar bisa dibilang sudah terpakai, sudah tergunakan untuk berjalannya proyek tersebut. Itu untuk ACWP, BCWS, dan BCWP. Kemudian ada CV atau varian biaya, ya di mana CV ini berfungsi untuk mengukur selisih antara nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dengan biaya aktual yang sudah dikeluarkan. Nah, CV ini berguna untuk mengidentifikasi seberapa besar sih anggaran yang dihamburkan oleh proyek. CV itu terdapat 3 kemungkinan nilai yang keluar. Yang pertama itu ada CV lebih dari 0 atau nilainya positif, yang artinya proyek itu masih di bawah anggaran, yang artinya anggaran yang diberikan itu sudah dipakai secara efisien dan sudah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manajemen proyek ya. Kemudian untuk CV kurang dari 0 atau nilainya negatif, yang artinya CV kurang dari 0 itu jika nilainya negatif, maka proyek ini memiliki budget di atas anggaran yang sebelumnya sudah ditentukan, atau bisa dibilang over budget. Jadi yang mungkin awalnya 10M, namun tiba-tiba over budget jadi 12M. Nah, ini menjadi suatu hal yang buruk untuk sebuah proyek karena tentunya tidak bisa memanfaatkan keuangan anggaran yang sebelumnya sudah ditentukan oleh manajemen proyeknya itu sendiri. Tiba-tiba naik, maka itu bukan suatu hal yang bagus dan tentu klien pun akan kecewa. Kemudian untuk terakhir ada CV sama dengan 0, yaitu proyek sesuai anggaran. Nah, ini menjadi target utamanya, namun agak susah sih untuk dicapai. Kemudian untuk selain CV ada SV, sama seperti CV kurang lebih, namun SV itu untuk mengukur hasil kinerja atau pekerjaan yang telah dicapai oleh proyek tersebut. Kalau CV tadi itu berdasarkan uang, kalau SV itu berdasarkan pekerjaan atau BCWP yang dibandingkan dengan BCWS atau rencana proyek yang awalnya direncanakan. Sama seperti CV juga, SP itu juga terdapat 3 nilai yang kemungkinan muncul, SP positif, SP negatif, dan juga SP sama dengan 0, kurang lebih juga sama seperti CV. SP positif itu berarti dia ahead of schedule atau melebihi rencana awal yang sudah ditentukan, yang itu suatu hal yang bagus, maka proyek itu bisa kelar lebih cepat. Terus SP negatif itu berarti dia terhambat, itu tidak sesuai dengan schedule atau terbelakang dari schedule. Kemudian untuk SP sama dengan 0, yaitu dia benar-benar sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelum proyek itu dilaksanakan. Oke, kemudian lanjut ada CPI atau Cost Performance Index, yaitu sebuah tolak ukur untuk mengukur efisiensi biaya proyek yang menunjukkan seberapa efisiensi proyek itu dalam menggunakan anggaran yang telah diberikan. Sebelumnya itu kurang lebih bisa dibilang mirip seperti CV, itu sama-sama mengindikasi uang atau pemakaian anggaran yang digunakan dalam proyek itu. Tapi CPI ini itu bisa lebih spesifik lagi untuk sebagai bisa dibilang proyeksi di masa depan, kira-kira berapa sih budget yang diperlukan atau akan dikeluarkan oleh proyek ini berdasarkan CPI-nya. Nah, CPI juga sama memiliki 3 kemungkinan nilai, itu CPI lebih dari 1, CPI kurang dari 1, dan CPI sama dengan 1. Jika lebih dari 1, maka budget ini digunakan dengan efisien. Si proyek ini bisa menggunakan budget dengan efisien, bahkan bisa dibilang lebih murah dibandingkan perencanaan anggaran awal. Kemudian ada CPI kurang dari 1, yaitu berarti si proyek ini boros dalam menggunakan budget atau biayanya sehingga menjadi over budget.
Dan ya kurang lebih seperti jika si nilai CV itu kurang dari 0 atau negatif. Kemudian kemudian ada juga CP sama dengan 1, itu benar-benar proyek menggunakan anggaran sesuai dan sama persis sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya sudah direncanakan. Lanjut, terdapat SPI, itu kurang lebih mirip seperti CPI, namun sama seperti lebih mengukur ke efisiensi atau jadwal proyek dilaksanakan. Ini lebih sama seperti SV, tapi kurang lebih dia berfungsi seperti CPI namun lebih ke proyeksi kinerja atau pekerjaan yang dikerjakan oleh si proyek ini gitu. Nilainya juga ada 3 yang bisa kemungkinan keluar. SPI lebih dari 1 berarti dia ahead of schedule, dia lebih dia bisa lebih efisien untuk kerjanya. Kemudian untuk SPI kurang dari 1 berarti dia behind schedule, ya berarti kerjaannya itu dia sedikit lemot dan tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai yang sebelumnya sudah direncanakan juga. Kemudian untuk SPI sama dengan 1 berarti proyek ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 3 itu ada tabel. Berikut adalah tabelnya seperti ini. Terdapat BCWS, ACWP, dan BCWP. Untuk nilai pada tanggal 12 Januari yaitu saat auditnya itu adalah BCWS-nya yaitu 2,382, dan itu nilai akhirnya 2,226, 537, 599, 16, dan nilai BCWP-nya atau actual cost, bukan actual cost, atau bisa dibilang biaya project-nya itu, progress project-nya itu di 1,282,757. Nah, di sini untuk soal nomor 4 ada kurva S-nya. Setelah BCWP, ACWP, dan BCWS itu sudah ditemukan, itu bisa ditemukan nilai CV, SV, PI, dan SPI-nya. CV dan SPI-nya ini masih minus, sedangkan CPI dan SPI-nya itu di bawah 1, yang artinya dia itu under budget dan juga under schedule. Jadi tidak sesuai dengan schedule, masih cukup jauh juga untuk mencapai schedule, yaitu sekitar setengah lah, karena ini 0,5 masih cukup jauh dari 1. SP pun dan CV pun juga sama, dia masih minus cukup besar, masih cukup jauh dari jadwal yang sudah ditentukan, dan juga masih jauh dari anggaran yang sebelumnya sudah ditentukan. Bisa dibilang untuk kondisi saat ini masih over budget seperti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 5, yaitu berdasarkan kurva S, bagaimana kondisi dari proyeknya, apakah cost overrun atau cost underrun. Nah, nilai untuk CV dan SV-nya itu adalah angkanya negatif atau minus. Maka dengan varian seperti ini, bahwa varian biayanya itu dia lebih tinggi dibandingkan anggaran, yang artinya bisa dibilang sebagai overrun. Angka indeks kurang dari 1 menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran, disebut juga cost overrun. Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi daripada anggaran. Status ini sangat penting dalam proyek karena dari status tersebut kita bisa mengetahui biaya dan waktu proyek kita apa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dan juga sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Nah, namun untuk saat ini memang masih cost overrun. Untuk soal ke-6 itu pada tabel 1, hitunglah EAC dan ECD-nya. Kemudian makna dari kedua nilai tersebut pada proyeknya seperti apa. Nah, itu ada EAC senilai 4 miliar dan juga ECD senilai 130. Nah, untuk EAC-nya itu kurang lebih bisa dibilang estimasi atau bisa dibilang kayak proyeksi biaya yang akan dibutuhkan apabila si proyeknya itu berjalan dengan pace yang seperti sekarang ini gitu. Namun bisa aja lebih cepat atau lebih lambat, namun dengan hasil prediksinya kalau pace-nya segini-segini aja, berarti biaya yang diperlukan itu sekitar 4,9 M, yang dimana itu lebih dari budget awalnya. Dan juga ECD itu kurang lebih sama, namun untuk harinya, dimana awalnya itu targetnya 90 hari, namun dengan pace yang segini-segini aja,
ada kemungkinan si project itu akan selesai setelah 130 hari gitu. Jadi kurang lebih untuk nilai EAC dan ECD itu untuk membuat semacam proyeksi atau semacam analisis ini kira-kira si projectnya akan selesai kapan, seperti itu. Lanjut untuk soal nomor 7, yaitu mirip seperti soal sebelumnya, ini nomor 3 namun untuk Monef atau audit kedua, yaitu pada tanggal 12 Februari 2026. Seperti ini untuk tabelnya sama juga, ada BCWS, ACWP dan BCWP. Di sini jika di scroll ada untuk nilai akhirnya pada tanggal 12 Februari, yaitu sekitar ini. Ini BCWS, ini ACWP, dan di sini BCWP. Nah, untuk nomor 8 soalnya itu untuk menampilkan S-curve atau kurva S untuk pada Monef 4 dan juga menghitung CV, SP, CPI, dan SPI-nya. Nah, terus juga dibandingkan perbedaan status pada kondisi Monef 1 dan juga Monef 2. Nah, jika dilihat untuk nilainya seperti ini dari CV, SP, CPI, dan SPI-nya, dan ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan di Monef pertama, ini mana Monef pertama itu nilai CPI SPI-nya itu kurang lebih hampir setengah dari 1 atau 0,5-an. Ini sudah mendekati 1, yang berarti si project ini nggak cuman biayanya itu hampir mendekati dengan anggaran, tapi juga sesuai juga dengan jadwal yang ditentukan di awal project. Terus CV dan SV-nya itu juga masih minus aslinya, namun hampir mendekati 0, yang dimana ini lebih bagus kondisinya karena si project ini bisa berjalan dengan lebih hemat biaya dan juga lebih efisien. Yang awalnya mungkin di Monef pertama itu kesannya ketinggalan, namun bisa mengepus, bisa mendorong kinerja lebih kencang supaya menyesuaikan dengan jadwal yang awalnya sudah dibuat. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk kondisi di audit atau Monef kedua seperti ini. Nah, lanjut untuk pertanyaan nomor 9. Dari kondisi B, Anda diberitahu pada 12 Februari bahwa proyek harus selesai pada tanggal 20 Februari, yang lebih awal kurang lebih 6 hari. Nah, bagaimana atau apa yang harus dilakukan pada bulan Januari dan Februari untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, sebelumnya itu mungkin sudah sempat dibahas juga, ada beberapa jadwal atau target yang akan dipercepat targetnya. Yang awalnya 28 Februari akan dipercepat jadi di tanggal 22 Februari. Nah, ini kurang lebih untuk pekerjaannya ada unit testing, persiapan lingkungan produksi, persiapan data migration, persiapan cutover activities. Itu akan dilakukan sebelum atau dipercepat sebelum Monef 2, yaitu 12 Februari 2026. Kemudian setelah Monef 2 pada tanggal 12 Februari itu ada deploy ke production pada tanggal 14, data migration 14 sampai 15 Februari, cutover activities 15 Februari, semua training dan dokumentasi 16 sampai 17 Februari, serah terima sistem dan dokumentasi pada tanggal 18 Februari, knowledge transfer tanggal 19 sampai 20 Februari, final project report pada 20 sampai 21 Februari, lesson learned 21 Februari, dan close meeting pada tanggal 22 Februari 2026. Nah, terus ada juga realokasi sumber daya dan intensifikasi kerja, yang awalnya mungkin kesannya kita punya 6 hari tambahan, namun sekarang diambil harus dikerja lebih cepat dan dicapai untuk targetnya. Adanya realokasi pengeluaran atau sumber dana dan sumber daya yang harus diatur kembali. Kemudian ada juga penambahan jam kerja, yang awalnya di bulan Januari dan Februari itu ada 4 hari libur, namun hari libur tersebut dihilangkan karena sebelumnya juga sudah terpotong di kondisi A, kondisi D, yaitu adanya tanggal 2 sampai 5 itu tidak bisa bekerja. Nah, maka adanya penambahan jam kerja, bukan jam kerja, lebih ke hari kerja yang sebelumnya libur namun sekarang harus bekerja gitu untuk mencapai targetnya. Kemudian terakhir itu ada juga prioritas ulang tugas. Ada beberapa tugas yang belum bisa tercapai apabila dipercepat tanggalnya menjadi 22 Februari, maka akan diprioritaskan ke hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih
bisa dibilang impactful untuk hasil dari project ini. Nah, lanjut untuk pertanyaan ke-10, hitunglah nilai ECD berdasarkan data pada tabel 2 atau tabel Monef 2 ini, dan apakah hasil ECD ini sudah memenuhi kondisi B. Jelaskan argumentasi Anda. Nah, ECD ini sama dengan 94,41804. Ini ada di sini nilainya. Nggak ada, maaf. Itu sudah saya hitung sendiri. Di sini untuk nilai ECD-nya berarti tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ECD itu bisa dibilang semacam proyeksi si proyek ini akan berjalan kurang lebih berapa hari. Nah, dengan nilai ECD 94 berarti pekerjaannya akan kurang lebih diselesaikan setelah 94 hari. Nah, yang merupakan hal ini itu suatu hal yang jelek karena mengalami kemunduran. Yang awalnya itu direncanakan proyek ini diselesaikan sekitar 90 hari, namun ini memerlukan 94 hari berdasarkan perhitungan ECD, yang berarti adanya keterlambatan atau bisa dibilang ngaret di proyeknya ini gitu. Lanjut untuk pertanyaan terakhir, itu menghitung nilai EAC berdasarkan tabel 2. Nah, untuk nilai EAC sendiri itu kurang lebih mirip seperti ECD untuk sebagai proyeksi, namun untuk memproyeksi uang atau biaya anggaran yang dipakai di proyek ini. Nah, untuk EAC-nya itu sekitar 2,950 miliar, yang berarti si EAC ini atau si proyek ini itu menggunakan anggaran yang diberikan dengan lebih efisien, karena anggaran awal yang diberikan itu sekitar 3 miliar 042 3 miliar 42 juta, maaf. Nah, sedangkan yang digunakan itu hanya 2,9 miliar. Jadi bisa dibilang si project ini itu under budget atau bisa dibilang cost underrun, yang dimana suatu hal yang bagus karena bisa mengefisien anggaran yang diberikan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil jawaban dari UAS rekayasa sistem dan manajemen proyek saya. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.